Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini. Pada video kali ini saya akan membahas lagi tentang belajar Python dari dasar. Ini adalah lanjutan dari video yang pertama. Pada video kedua saya akan membahas tentang alur kontrol atau flow control, yaitu meliputi looping dan pengambilan keputusan atau kondisional. Sebetulnya apa sih itu flow control itu? Flow control dalam Python adalah cara untuk mengatur jalannya eksekusi program berdasarkan kondisi tertentu. Dengan flow control kita bisa membuat program yang lebih fleksibel, dinamis, responsif terhadap berbagai situasi. Mengapa harus ada flow control? 1. Pengambilan keputusan. Flow control memungkinkan program untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu, seperti apakah sebuah nilai memenuhi syarat tertentu atau tidak. Yang kedua, menghindari eksekusi linear. Tanpa flow control, program akan berjalan dari atas ke bawah secara linear tanpa kemampuan untuk memilih jalur eksekusi tertentu. Yang ketiga adalah fleksibilitas. Dengan flow control kita dapat mengatur kapan sebuah blok kode dijalankan atau dilewati. Nah, kemudian perintah flow control dalam Python itu apa saja? Yang pertama adalah conditional statement atau percabangan, seperti if, elif, dan else. Terus kemudian loops atau perulangan, seperti for dan while. Kemudian control statement yang berada di dalam loop, seperti break, continue, dan pass. Dalam flow control di Python digunakan bilangan boolean karena mereka merupakan dasar dari logika pemrograman. Flow control bergantung pada evaluasi kondisi yang menghasilkan nilai true, atau yang dimaksud true adalah benar, atau false atau salah. Nilai boolean inilah yang menentukan jalannya eksekusi program. Jadi sebelumnya kita telah mempelajari tipe data integer, float, kemudian string. Nah, ini kita akan mempelajari tipe data yang keempat, yaitu boolean. Boolean itu hanya mempunyai dua nilai, yaitu true dan false. Pada diagram ini kita lihat dimulai dari start. Contoh ada kasus di sini, apakah hari ini hujan? Jika tidak, ya kita go outside atau kita pergi jalan-jalan. Jika hari ini hujan, maka kita ngambil umbrella. Apakah kita punya umbrella? Kita juga diminta untuk mengambil keputusan di situ. Pilih, ada umbrella atau tidak, ada payung atau tidak. Jika iya, kita bisa langsung pergi jalan-jalan. Tapi jika tidak, kita harus menunggu. Seandainya kita menunggu 5 menit. Setelah menunggu 5 menit, itu kita lihat apakah hujan masih terus turun. Jika tidak, kita bisa langsung pergi. Tapi jika ya masih hujan, maka kita tunggu lagi 5 menit. Untuk flow control atau pengambilan keputusan itu ditandai dengan belah ketupat, ya, dalam diagram alur suatu pemrograman. Contoh di sini ada tiga decision making atau pengambilan keputusan. Yang pertama, apakah hujan? Yang kedua, apakah kita punya payung? Dan yang ketiga, apakah hujan masih berlangsung? Dalam flow control itu kita menggunakan operator komparasi atau comparison operator dan operator boolean atau boolean operator. Ini sangat penting dalam flow control karena keduanya membantu menentukan kondisi yang akan dievaluasi dalam struktur kontrol seperti if, while, atau loop. Gunanya comparison operator atau operator komparasi itu adalah digunakan untuk membandingkan dua nilai dan menghasilkan nilai true atau false. Hasil dari operasi ini sering digunakan dalam flow control untuk menentukan apakah blok kode tertentu akan dijalankan atau dilewatkan. Kemudian
fungsinya dalam flow control, yaitu comparison operator berfungsi dalam flow control untuk mengevaluasi apakah suatu kondisi terpenuhi, kemudian apakah menentukan apakah alur eksekusi program berdasarkan hasil perbandingan. Berikut ini adalah diagram dari comparison operator atau operator pembanding. Kita lihat pada tabel, di sini ada operator dan artinya ya. Operator sama dengan, ada dua sama dengan, itu artinya equal to. Kalau dalam matematika justru itu sama dengan. Terus kemudian tanda seru sama dengan itu artinya tidak sama atau not equal to. Terus kemudian ada tanda yang sama dengan aritmatika ya, ada lebih kecil, lebih besar, lebih kecil atau sama dengan, atau lebih besar atau sama dengan, seperti terlihat dalam tabel. Berikut ini adalah contoh-contohnya. Contoh operator pembanding 42, apakah sama dengan 42? Hasilnya true, karena memang sama nilainya. Jika kita ketik lagi dalam program Python 42, apakah sama dengan 99? Hasilnya false. Jadi 42 sama dengan 19 false, artinya nilai kebenarannya tidak benar ya artinya. Kemudian 2 tidak sama dengan 3, true, benar. 2 tidak sama dengan 3. 2 tidak sama dengan 2, false hasilnya, seperti itu. Kemudian bisa juga operasi operator komparasi operator itu juga bisa kita untuk membandingkan string ya. Contoh, hello sama dengan hello, true. Hello sama dengan hello, di mana yang satu lagi hanya huruf besar, itu false. Karena dalam bahasa Python itu case sensitive. Jadi hello yang kiri dengan hello yang kanan itu berbeda nilai. Kemudian selanjutnya dog tidak sama dengan cat, it's true, betul. Kemudian true sama dengan true, true. True tidak sama dengan false, betul, true. Kemudian 42 yaitu bilangan integer sama dengan 42 dalam tipe data float, itu juga betul dalam Python. Tapi di sini 42 sama dengan 42 string itu salah, karena nilai data string tidak bisa dibandingkan dengan nilai data integer maupun float. Jadi akan menghasilkan nilai kebenarannya false. Boolean operator. Gunanya boolean operator untuk menggabungkan beberapa kondisi menjadi suatu ekspresi logis. Hasilnya adalah nilai true atau false. Fungsi dalam flow control itu, boolean operator, fungsinya untuk apa sih? Satu, menggabungkan beberapa kondisi untuk membuat aturan yang lebih kompleks. Yang kedua, mempermudah ekspresi kondisi yang melibatkan lebih dari satu perbandingan. Nah, kita lihat tabel berikut ini. Ini adalah tabel operator boolean. Kita menyebutnya truth table atau tabel kebenaran. Di sini kita lihat untuk ekspresi 1 atau pernyataan 1 dan pernyataan 2. Operator boolean itu terdiri dari 3 jenis, yaitu AND, OR, dan NOT. Kita buat tabel untuk ekspresi operator yang AND ya. Operator AND, di sini kita lihat ekspresinya true dan true. Jika benar dan benar, hasilnya benar. Tapi jika salah satu dari dua ekspresi itu salah, maka hasilnya salah. Seperti kita lihat di tabel, true and false hasilnya false, false and true hasilnya false, dan false hasilnya false. Operator boolean yang lainnya adalah OR atau. Contoh, true or true hasilnya true. Jadi setiap operator OR dia akan bernilai true jika salah satu dari ekspresinya itu adalah true. Dan kalau seandainya dua-duanya ekspresinya adalah false, maka dia akan bernilai false. Kemudian operator NOT. Operator NOT itu adalah merubah nilai boolean ke sebaliknya. Contoh,
Jika pernyataan itu true, terus kemudian kita operasikan dengan operator not, maka akan berubah jadi false. Contoh true, not true akan berubah jadi false. Tapi kalau not true, dia akan berubah jadi true gitu. Berikut ini adalah tabel operator boolean not ya. Jadi kalau ekspresinya not true, hasilnya false. Kalau ekspresinya not false, hasilnya true. Penggabungan operator boolean dan comparison operator. Jadi kan ada dua tadi ya, operator boolean dan operator komparasi. Bagaimana kalau keduanya kita gabungkan? Kita lihat contoh berikut ini. Contoh 4 lebih kecil dari 5. Itu kan hasilnya true ya. Kemudian 5 lebih kecil dari 6. Itu hasilnya true. Itu adalah operator komparasi. Terus jika operator komparasi itu kita gabungkan dengan operator boolean. Jadi 4 kurang dari 4 adalah kurang dari 5 dan 5 kurang dari 6. Hasilnya true seperti kita lihat pada gambar. Di bawahnya 4 kurang dari 5 dan 9 kurang dari 6. 9 kurang dari 6 kan hasilnya false. Nah, situ ada boolean operatornya n. Jadi satu benar, satu salah, maka hasilnya salah. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga itu adalah logika OR. Jadi 1 sama dengan 2, itu salah ya. Atau 2 sama dengan 2, true. Nah, berarti karena OR berarti salah satu benar, berarti hasilnya true. Oke, selanjutnya elemen dari flow control. Yaitu pertama kondisi. Jadi ekspresi boolean yang telah kamu lihat sejauh ini itu dapat dianggap sebagai kondisi ya, yang sebenarnya sama dengan ekspresi. Istilah kondisi hanya merupakan nama yang lebih spesifik dalam konteks pernyataan flow control. Kondisi selalu dievaluasi menjadi nilai boolean, yaitu true dan false. Pernyataan flow control memutuskan apa yang harus dilakukan berdasarkan apakah kondisinya bernilai true atau false, dan hampir semua pernyataan flow control menggunakan kondisi. Terus kemudian dalam flow control dalam Python itu ada namanya baris-baris blok yang dikelompokkan. Jadi Anda dapat mengetahui kapan sebuah blok dimulai dan berakhir dari identasi. Jadi artinya ada bagian yang menjorok ke dalam, ada baris-baris kode yang menjorok ke dalam. Ada 3 aturan untuk blok kode, yaitu yang pertama, blok dimulai ketika indentasi meningkat atau penambahan spasi. Yang kedua adalah blok dapat berisi blok lain. Dan yang ketiga, blok berakhir ketika indentasi menurun menjadi 0 atau ke tingkat indentasi blok yang mengandungnya. Jadi bisa aja spasinya akan menyempit lagi. Contoh di sini ada contoh if name sama dengan atau sama dengan 2 sama dengan Mary, itu ada titik 2. Terus kemudian di situ ada bloknya, jadi dia printnya dia akan agak menjorok ke dalam spasi, sekitar kira-kira yang 4 spasian lah ya. Terus kemudian pada if yang berikutnya berarti udah blok yang berikutnya itu dia berada lebih keluar lagi. If password sama dengan swordfish titik 2 print dan seterusnya. Kemudian else berarti ada blok lain lagi. Jadi setiap pernyataan if else, elif itu satu baris itu diakhiri dengan titik 2. Kemudian kita lihat pernyataan dari flow control. Pernyataan flow control itu apa sih? Suatu dinyatakan flow control karena salah satunya adalah dia mengandung if, elif, dan else sama loop. Kita belum bahas loop, jadi kita bahas yang 3 aja ya. Dalam bahasa sederhana, sebuah pernyataan if dapat dipahami sebagai jika kondisi ini benar, jalankan kode dalam klausa. Dalam Python, sebuah pernyataan if itu terdiri dari kata kuncinya if ya, yang menunjukkan awal dari sebuah pernyataan. Sebuah kondisi yaitu ekspresi yang dievaluasi oleh boolean, apakah itu true atau false.
kondisi tersebut. Maka itu kita memerlukan tipe data boolean. Terus kemudian diakhiri dengan tanda titik 2 yang ditempatkan pada akhir baris if untuk menunjukkan bahwa kode yang diidentasi berikutnya termasuk ke dalam pernyataan ini gitu. Jadi ke dalam satu blok, sebuah blok kode yang diidentasi dan hanya dijalankan jika kondisi bernilai true. Jika kita lihat bahwa ini if name sama dengan Alice titik 2, kemudian di bawahnya ada print, itu dia akan menjorok ya, spasinya akan lebih ke tengah, print hi Alice seperti itu. Nah, kita lihat diagram alurnya. Kita mulai dari start, kemudian di situ ada pengambilan keputusan apakah namanya sama dengan Alice. Di situ ada dua kemungkinan, kalau nggak false ya true. Jika false end, tapi jika true kemudian lakukan print, yaitu hi Alice. Kemudian pernyataan yang berikutnya adalah else. Else tidak memiliki kondisi dan dalam kode pernyataan else selalu terdiri dari hal-hal berikut ya. Kata kuncinya else yang menunjukkan bagian dari alternatif dari pernyataan. Tanda titik 2 ditempatkan setelah kata kunci else. Kemudian blok kode yang diidentasi yang disebut dengan klausa else dimulai dari baris berikutnya. Berikut ini adalah contoh kode yang menggunakan pernyataan else untuk memberikan sapaan berbeda jika nama orang tersebut bukan Alice. Contoh, namanya Bob ya. Jika nama sama dengan Alice, print hello Alice. Tapi jika tidak, else gitu, yang lainnya, maka print you are not Alice, who are you gitu. Seperti itu. Jadi artinya ada alternatif lain gitu untuk menjalankan suatu program jika input yang dimaksud bukan Alice. Kemudian berikutnya adalah pernyataan elif. Elif selalu terdiri dari hal-hal berikut ya. Satu, kata kunci elif itu yang menunjukkan adanya kondisi tambahan. Biasanya elif muncul ketika keputusan itu ada alternatif itu lebih dari dua alternatif atau pilihan. Sebuah kondisi yaitu ekspresi yang dievaluasi dengan true atau false dan diakhiri dengan tanda titik 2 ditempatkan setelah kondisi. Blok kode yang diidentasi, jadi kode bloknya itu spasinya akan menjorok ke tengah yang disebut klausa elif dan dimulai pada baris berikutnya. Berikut ini adalah contoh penambahan elif pada pemeriksaan nama untuk melihat bagaimana pernyataan ini bekerja. Contoh, nama Bob, variabelnya diberi nama Bob, diisi dengan Bob. Jika name sama dengan Alice, print hello Alice. Jika elif name sama dengan Bob, print hello Bob. Dan selain dari itu atau else, print you are not Alice or Bob and who are you gitu. Dalam contoh ini, jika nama name adalah Alice, program akan mencetak sapaan untuk Alice. Tapi jika namanya adalah Bob, program akan mencetak sapaan untuk Bob. Dan jika tidak, maka akan mencetak selain dari itu ya, yaitu you are not Alice or Bob, who are you, seperti itu. Nah, kita lihat ke pernyataan while loop. Jenis kontrol flow control yang lain yaitu while loop. While loop statement. Anda dapat membuat sebuah blok kode dijalankan berulang kali menggunakan pernyataan while. Dalam kode dalam klausa while akan terus dieksekusi selama kondisi pernyataan while itu bernilai true. Dalam kondisi sebuah pernyataan while selalu terdiri dari satu, kata kuncinya while yang menunjukkan awal dari perulangan. Yang kedua, sebuah kondisi atau ekspresi yang dievaluasi dengan true atau false. Kemudian diakhiri dengan tanda titik 2 setelah kondisi tersebut. Kemudian blok kode yang diidentasi, jadi artinya blok kode itu spasinya akan maju ke tengah yang disebut dengan klausa while, dimulai pada baris berikutnya. Berikut ini contohnya, count sama dengan 0, while count lebih kecil dari 5, itu kondisi selama count kurang dari 5 ya. Print count is count gitu, count
plus sama dengan 1. Jadi artinya tambahkan count dengan 1. Artinya increment ya, penambahan nilai count. Penjelasan. Pada awalnya count bernilai 0, tapi selama kondisi count kurang dari 5, artinya dia bernilai true, kondisi dalam while akan terus dijalankan sampai nilai count itu sama dengan 5. Artinya kalau count sama dengan 5 berarti nilai kondisi itu bukan lagi true tapi false. Kemudian yang berikutnya adalah pernyataan break. Ada cara pintas untuk menghentikan eksekusi suatu program yang keluar dari klausa while lebih awal jika eksekusi itu mencapai pernyataan break. Program akan langsung keluar dari klausa while. Dalam kode pemrograman, pernyataan break hanya terdiri dari kata kunci break yang digunakan untuk keluar dari loop secara langsung. Contoh, count sama dengan 0, while true titik 2 itu adalah kondisi selalu true. Loop akan berjalan tanpa batas ya. Print count is count plus sama dengan 1, artinya count ditambahkan lagi 1 tambahkan 1. Jika count sama dengan 5, ketika count mencapai 5 maka dia break atau keluar dari loop. While true menciptakan loop tak terbatas. Jadi kata while true berarti loop tak terbatas. Nah, kemudian di situ ada kondisi lagi. Jika count sama dengan 5 adalah kondisi yang memeriksa kapan count mencapai nilai tertentu, yaitu 5. Saat kondisi tersebut terpenuhi, maka otomatis break itu berhenti atau selesai dan keluar dari loop. Tanpa break, loop ini akan terus berjalan tanpa akhir. Oke, berikutnya adalah continue statement. Seperti pernyataan break, pernyataan continue statement itu juga digunakan di dalam loop. Ketika eksekusi program mencapai pernyataan continue, program langsung melompat kembali ke awal loop dan mengevaluasi kembali kondisi loop. Jadi hal ini ya yang sama juga terjadi ketika kita ketika eksekusi mencapai akhir loop tanpa adanya continue. Contoh, for number in range 10. If number persen 2, artinya if number remains 2 tuh sama dengan 0 jika angka genap ya. Jadi kalau dibagi 2 itu remains-nya nggak ada. Kemudian continue, lompat ke iterasi berikutnya. Print number, hanya mencetak angka ganjil. Penjelasan, loop for berjalan dari 0 hingga 9. Jika number adalah angka genap, jadi pernyataan number remains 2 sama dengan 0 artinya bilangan genap ya, karena dia nggak ada sisanya. Pernyataan continue akan dijalankan dan sisa kode di bawah akan dilewati untuk iterasi tersebut. Program melanjutkan ke iterasi berikutnya tanpa menjalankan print number untuk angka genap, sehingga hanya angka ganjil yang dicetak. Oke, untuk masalah for in range akan kita jelaskan pada step berikutnya ya. Ini perbedaan dengan break. Continue itu menghentikan iterasi saat ini dan melanjutkan ke iterasi berikutnya, sedangkan break menghentikan seluruh loop secara langsung. Oke, tadi kita sudah singgung masalah for loop in range ya. Nah, ini akan kita bahas sekarang, yaitu for loop dan the range function. Jadi apa itu loop, apa itu range? Perbedaan dengan while loop, perbedaan for dengan while loop. Jadi artinya while itu akan terus berjalan jika kondisi true. Tapi Anda dapat menggunakan for ya, dapat menggunakan for jika ingin menjalankan sebuah blok sebanyak iterasi yang kita tentukan sebelumnya, atau definite iteration. Ini dilakukan dengan memanfaatkan for bersama dengan fungsi range. Dalam kode, sebuah pernyataan for terlihat seperti for i in range 5 dan selalu mencakup hal-hal berikut. Kata kuncinya adalah for yang menunjukkan awal dari loop, kemudian sebuah nama variabel
Itu variabel itu yang digunakan untuk menyimpan nilai iterasi saat ini. Kemudian kata kunci in menunjukkan bahwa loop akan beroperasi pada setiap elemen dari sesuatu seperti range. Panggilan ke fungsi range yang menerima hingga 3 argumen berupa bilangan bulat untuk menentukan rentang iterasi. Tanda titik 2 menunjukkan bahwa blok kode berikutnya adalah klausa for. Blok kode yang diindentasi disebut juga sebagai klausa for yang akan dieksekusi pada setiap iterasi. Berikut ini adalah contohnya. For i in range 5 print iteration number titik 2 sama dengan i ya. Penjelasan range 5 menghasilkan nilai 0 sampai 4 ya. Jadi kalau kita tulis range 5 berarti kita mulainya 0 dan diakhiri dengan 4. Tapi dia ada 5 iterasi. Variabel i akan diisi dengan setiap nilai dalam rentang tersebut selama loop berlangsung. Kemudian perbedaan iterasi, pada setiap iterasi blok kode yang diidentasi itu akan dijalankan dengan nilai i saat ini. Terus kemudian kalau kita menggunakan range dengan argumen tambahan, contoh fungsi range dapat menerima hingga 3 argumen. Jadi argumen itu adalah suatu yang ada di dalam kurung daripada range ya. Contoh range start, stop, step. Start artinya nilai awal, defaultnya 0 ya. Kita tidak harus 0. Jika kita ingin memulai dari 1, kita juga bisa menulisnya start itu 1 dengan angka 1. Kemudian stop, nilai akhir, tidak termasuk dalam rentang. Kemudian jadi artinya kalau rentangnya itu 5 berarti 4 ya, karena 5 tidak termasuk. Kemudian step adalah langkah setiap iterasi, defaultnya 1. Kalau 1 kita nggak usah tulis lagi, tapi kalau stepnya 2, 3 atau 4 kita harus tulis di situ angka berapa. Contoh dengan argumen tambahan, contoh for in range dengan argumen tambahan, for i in range 2, 10, 2. Nah itu artinya mulai dari 2 hingga 9 ya, 10 tidak termasuk, dengan langkah 2, stepnya 2 langkah. Kalau kita print i, outputnya itu adalah 2, 4, 6, dan 8. Dengan for loop dan fungsi range, Anda dapat dengan mudah mengontrol jumlah iterasi dalam program Anda. Berikutnya adalah argumen starting, stopping, stepping pada fungsi range ya. Di Python, fungsi range sangat fleksibel dan dapat menerima beberapa argumen yang dipisahkan oleh koma, yang memungkinkan Anda mengontrol urutan angka yang dihasilkan untuk loop. Argumen-argumen ini menentukan titik awal, titik berhenti, dan langkah antara setiap nilai dalam urutan tersebut menggunakan argumen start dan stop. Oke, sekarang kita menggunakan step negatif untuk menghitung mundur ya dalam range. Argumen step juga bisa berupa angka negatif untuk memungkinkan loop menghitung mundur, bukan untuk menghitung maju. Contoh, for i in range 5 min 1 min 1 print i. Jadi ini akan mencetak dimulai dari 5. Dimulai dari 5, kemudian dia turun 1. Min 1 artinya turun 1. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kalau kita nilai akhirnya itu min 1, artinya 0 termasuk di situ. 0 termasuk di situ. Jadi di sini dilihat bahwa nilai akhirnya min 1, maka sebelum min 1 itu udah berhenti, yaitu di 0. Ringkas kata, 2 argumen start stop pada range start stop menghasilkan urutan start hingga stop min 1, itu kalau dia minus. 3 argumen start stop step akan menghasilkan urutan dari start hingga stop min 1 dengan langkah yang ditentukan oleh nilai step. Oke, saya ulangi ringkasan ya. 2 argumen start dan stop dalam range ya
start stop menghasilkan urutan dari nilai start hingga nilai kurang dari stop. Jadi stop min 1. Kemudian 3 argumen start, stop, dan step menghasilkan urutan mulai dari start hingga stop min 1, artinya batas sebelum batas akhir dengan langkah yang ditentukan oleh nilai stepnya. Stepnya kita bisa menentukan sendiri, entah itu step 1 itu defaultnya ya, kita bisa mulai dengan step 2, jadi dari 0, 2, 4 seandainya seperti itu. Terus step negatif menggunakan nilai step untuk menghitung mundur, jadi step negatif digunakan untuk menghitung mundur. Kemudian kita akan membahas tentang module atau modules. Sebuah program Python dapat memanggil sekumpulan fungsi dasar yang disebut fungsi bawaan atau built-in function seperti print, input, len yang udah kita pelajari sebelumnya. Itu Python juga dilengkapi dengan sekumpulan modul dalam standar library yang standar ya. Setiap modul dalam program Python itu berisi kelompok-kelompok fungsi yang berkaitan yang dapat digunakan untuk program Anda. Misalnya modul math gitu, memiliki fungsi berkaitan dengan matematik. Contoh modul random, memiliki fungsi untuk menghasilkan angka acak dan sebagainya. Sebelum Anda dapat menggunakan fungsi dalam sebuah modul, Anda harus mengimport dulu ya. Jadi harus ada import tersebut menggunakan pernyataan import. Nah, berikut ini adalah sintak import. Sintak import, pernyataan import terdiri dari hal berikut. 1. Kata kuncinya import. Kedua, nama modulnya. Terus yang opsional adalah nama modul tambahan asalkan dipisah dengan koma. Contoh, import satu modul, contohnya import math, print math, sqrt 16 dan seterusnya. Itu artinya menggunakan fungsi sqrt dari modul math. Terus contoh yang kedua, mengimpor beberapa modul. Di situ ada import math, ada random, seperti itu. Nah, itu yang print math v, menggunakan konstanta v dalam modul math. Nah, itu kan importnya dari math. Terus import random juga. Jadi untuk menghasilkan bilangan acak antara 1 sampai dengan 10 di situ. Menggunakan fungsi dalam modul. Setelah modul diimport ya, Anda bisa mengakses fungsi-fungsi yang ada di dalam modul tersebut dengan menyebutkan nama modul diikuti dengan tanda titik dan nama fungsinya. Sebagai contoh, untuk menggunakan fungsi sqrt dalam modul math, Anda harus memanggil dengan math sqrt, math.sqrt kurung buka dan kurung tutup. Catatan ya, jadi Anda juga bisa memberikan alias pada modul yang diimport agar lebih ringkas dengan menggunakan kata kunci S gitu, S atau sebagai ya. Contoh import math at sm gitu. Itu artinya menyingkat math itu jadi M ya. Contoh print dalam kurung s.sqrt dalam kurung 16 kurung tutup. Itu menggunakan alias M untuk modul math yang sifatnya itu untuk mempersingkat. Oke, selanjutnya adalah fungsi sysexit ya, kurung buka kurung tutup. Dalam Python itu eksekusi program biasanya berakhir setelah semua perintah selesai dijalankan. Namun ada kalanya Anda ingin mengakhiri program lebih awal sebelum mencapai akhir dari instruksi. Salah satu cara untuk melakukan hal ini adalah dengan menggunakan fungsi sys.exit kurung buka kurung tutup seperti ini. Seperti terlihat pada gambar, fungsi sysexit ini akan menghentikan eksekusi program dan keluar dari program Python. Untuk menggunakan fungsi ini, Anda memerlukan import modul sys terlebih dahulu, karena sys.exit itu adalah sebuah perintah dalam modul tersebut gitu. Langkah-langkahnya gimana menggunakan sysexit? Yang pertama, mengimpor dulu modul sys, kemudian memanggil sysexit. Setelah modul diimpor, Anda bisa memanggil sysexit dengan untuk menghentikan program. Contohnya nih, import sys print
program dimulai. sys.exit, program akan berhenti di sini. Jadi begitu ada sys.exit, program akan berhenti. Print, program ini tidak akan dicetak. Nah, setelah sys.exit, program tidak dijalankan. Ketika program mencapai sys.exit, eksekusi program akan berhenti dan kode-kode yang ada setelahnya itu tidak akan dijalankan. Alasannya penggunaan sys.exit. Manfaatnya untuk apa sih? Menghentikan program secara eksplisit ketika titik tertentu. Misalnya, jika ada kesalahan yang tidak dapat diperbaiki atau kondisi tertentu yang memerlukan penghentian program lebih awal. Kemudian menghentikan program dengan status tertentu. Misalnya, kode keluar 0 untuk normal, kode keluar non 0 untuk kesalahan, seperti itu. Catatan, setelah memanggil sys.exit, program akan keluar dan tidak akan ada baris kode setelahnya yang akan dieksekusi. Anda dapat memberikan nilai dalam sys.exit seperti sys.exit 1 untuk menunjukkan kesalahan atau sys.exit 0 untuk mengindikasikan keluar dengan sukses. Demikianlah bab 2 yang berisi tentang control flow sudah dibahas. Semoga ini bermanfaat dan menambah pemahaman dan pengetahuan kepada kamu tentang Python tingkat dasar. Demikian dari saya, cukup sekian. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.